Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas cara menghubungkan domain kita ke Cloudflare ya teman-teman. Nah ini penggunaan Cloudflare ini sangat bermanfaat sekali ya, dilihat dari sisi kecepatan, keamanan, dan kemudahan untuk mengatur DNS. Nah, pertama-tama untuk memindahkan domainnya kita harus login dulu nih ke tempat kita membeli domain ya. Di sini saya menggunakan domain Nesia sebagai providernya. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan adalah eh, membuka Cloudflare ini dan melakukan pendaftaran ya. Di sini kebetulan saya sudah daftar ya teman-teman. Kalau belum daftar tinggal daftar aja, ataupun biar lebih mudah tinggal konekin ke Google ya, nanti dia akan terdaftar sendiri. Nah, ini halaman awal ya. Ini saya sudah memasukkan beberapa website ya di sini. Nah, untuk menambahkan domain website yang baru, kita tinggal menekan tombol add new di sini. Kita tekan saja, kita tambah domain baru ya. Nah, kita tambah domain baru, kita copy aja nih. Misalkan saya ingin memindahkan yang domain ini nih. Nah, kita copy domainnya. Nah, kita paste aja langsung di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Ada beberapa pilihan. Nah, saran saya teman-teman pilih nih yang ada recommendednya. Soalnya dia akan menggunakan rekaman record kita, rekaman DNS yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, misalkan di sini kan kita saya menggunakan di Hostinger ya. Sebelumnya saya menggunakan manajemen DNS-nya di Hostinger. Coba kita buka dulu. Nah, sebentar. Nah, di Hostinger terus kemudian ke mana ya? Nah, ini nih. Di Hostinger ya, saya nyimpannya di Hostinger. Nah, jadi nanti si record-record yang ini nih, yang rekaman DNS yang sudah ada di Hostinger nanti bisa pindah manual, pindah otomatis ya. Jadi kita nggak harus mindahin satu-satu ya. Jadi teman-teman kalau buat mindahin website ya, apalagi websitenya cuman masih sebiji ya, nggak ada subdomain tuh aman banget. Walaupun ada subdomain juga harusnya aman sih ini. Nggak harus mindahin satu-satu, nggak harus pointing ke eh, ngatur pointing lah, nggak harus ya. Jadi tinggal di scan nanti sama si Cloudflare, nanti teman-teman tinggal duduk manis dan menunggu masa propagasi. Nah, ini bisa kita cek ya. Nah, ini CNAME-nya awalnya iConnect ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatiin, ingetin aja ya. Nah, coba kita continue. Nah, ini kita disuruh milih paket ya, karena kita eh, yang gratisan saja sudah cukup ya, kita pilih yang free aja ya. Kita pilih. Nah, ini dia lagi scan ya teman-teman. Nah, ini scan. Nah, yang dari manajemen DNS yang lama ini sudah pindah nih dia ke yang baru. Nah, jadi setelah masa propagasi selesai, nah nanti kita tinggal ngaturnya semuanya di sini ya teman-teman. Nambahin yang baru ataupun yang lama ya. Kita hapus yang lama, nambahin yang baru, semuanya pokoknya di sini. Nah, ini kita continue saja buat ngaktifinnya ya. Nah, di sini nih kita diarahkan untuk mengganti name server yang lama ya, teman-teman. Kita diarahkan untuk mengganti name server yang lama sebelum kita ubah ya. Nah, kita buka dulu nih di manajemen ini domainnya di provider. Nah, ini kita klik di name server ya. Nah, name servernya kita masih menggunakan Hostinger di sini ya. Coba kita cek ya. Nah, ini kita pakai name server checker. Nah, kita copy domainnya.
Nah, dia masih menggunakan NS1 DNS parking ya, sesuai ya. NS1 DNS parking. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal ubah aja teman-teman. Kita copy, kita ubah ke name server 1 dan selanjutnya ke yang name server 2. Nah, kemudian kita save. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Cuman ini harus membutuhkan waktu maksimal ya. Normalnya 24 jam, tapi biasanya nggak nyampe sehari juga udah berubah ya. Sejam 2 jam tuh udah berubah. Apalagi teman-teman yang domainnya sedikit dan tidak memerlukan, maksudnya tidak menggunakan subdomain yang banyak tuh biasanya lebih cepat. Nah, kadang tuh ada masalah nih, pas kita update tuh nggak berubah ya, kita refresh dia tuh masih menggunakan name server yang lama. Nanti ada kita save nggak berubah-berubah. Nah, buat ngakalinnya di bagian registrar log tuh kita disable dulu, terus kita ubah name servernya. Nah, terus kita enable lagi nih. Nah, biasanya cara itu lumayan efektif ya. Nah, kalau sudah kita continue saja ya teman-teman, kita continue saja. Nah, dia nanti kalau sudah berhasil tuh nanti nggak ada nih notifikasi seperti ini. Kita cek itu harusnya belum keupdate ya, harusnya belum keupdate. Nah, buat ngeceknya biar udah keupdate atau belum nih, nah teman-teman tinggal cek aja nih di bagian name server checker ini nih, dnschecker.org. Nah, nanti teman-teman bisa cari, bisa cek sendiri apakah domainnya sudah mengarah ke name server yang baru. Nah, biasanya selama masa propagasi itu kadang kita diakses menggunakan operator tertentu, itu kadang kebuka, ada yang enggak. Nah, biasanya normalnya tuh 24 jam sudah normal ya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman tutorial kali ini bagaimana cara menghubungkan domain menggunakan Cloudflare ya. Jika bermanfaat jangan lupa di save dan di share ke yang membutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.